Ini ada lagi ada beredar soal masalah, aduh ngeri juga nih nyebutnya nih. Dibilang Allah itu adalah, aduh, astagfirullah, Allah itu adalah babi dan babi adalah Allah. Aduh, dengernya Masya Allah. Ini bagaimana, Tat? Taib, subhanallah, ya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sifati. Pertama, kita harus mengetahui pangkal. Kenapa ada orang-orang yang mereka berucap dengan ucapan yang sangat keji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keji-kejinya orang-orang Yahudi yang Allah kafirkan mereka. Di antara dosa mereka adalah mencela Allah. Tetapi tidak sampai mereka berucap dengan ucapan demikian. Orang Yahudi mengatakan, qalatil yahudi yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terikat, Allah itu kikir, Allah itu pelit. Dan ucapan mereka itu dilaknat oleh Allah. Ya, dan mereka dikafirkan dengan ucapan mereka tersebut. Ya. Nah, apa pangkal kesalahan dan kekeliruan mereka sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang kufur seperti ini? Ya, salah dalam menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah pangkal daripada segala kebaikan. La ilaha illallah lah sebab Allah menciptakan langit dan bumi. La ilaha illallah lah sebab perbedaan permusuhan antara Allah dan antara Rasulullah dengan kaum musyrikin. La ilaha illallah lah sebab seseorang masuk dalam surga ataukah masuk dalam neraka. La ilaha illallah sebab seseorang itu halal darahnya ataukah tidak halal darahnya. Ya, itu dibangun di atas kalimat tauhid ini. Dan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan dan menerangkan sejelas-jelasnya. Ketika masalah tauhid adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia, Allah terangkan sejelas-jelasnya. Ketika tentang bahayanya syirik, sesuatu yang sangat penting diketahui oleh manusia, Allah menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi kalau kita melihat ayat tentang tauhid, ayat tentang syirik, itu tidak hanya perintah bertauhidlah kalian, jangan berbuat syirik. Tapi Allah permisalkan kepada manusia agar manusia itu benar-benar faham dan tidak ada alasan bagi dia di hadapan Allah. Ya, di antara ayat Allah permisalkan orang yang berbuat syirik itu seperti laba-laba. Laba-laba dia membangun rumah laba-laba. Pernah lihat ya rumah laba-laba? Iya. Itu kan begitu lurus, begitu rapat, seakan-akan memberikan benteng yang sangat kuat. Tetapi nyatanya apa? Ketika turun hujan, bisa nggak rumah laba-laba melindungi laba-laba rumahnya? Nggak bisa. Ketika datang angin, bisa nggak laba-laba melindungi rumahnya, melindungi dia? Nggak bisa. Ketika ada kita manusia, nggak perlulah pakai satu tangan. Ya kalau tangan ini bisa dibelah dua, bisa hancur juga rumah laba-laba. Jadi dia membangun sesuatu, tetapi sesuatu itu nggak bisa melindungi dia. Nah begitulah Allah gambarkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dia meminta pertolongan kepada selain Allah sama seperti laba-laba, sesuatu yang nggak bisa melindungi dia sedikit pun. Ya, begitu juga kalimat tauhid la ilaha illallah sudah begitu jelas Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim berkata, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin." Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh apa yang kalian sembah. Inilah perwakilan dari kalimat la ilaha illallah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Siapa itu? Allah. Yaitu perwakilan dari kalimat illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada berhak yang disembah kecuali dengan hak adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah la wujuda illallah. Jadi tidak ada wujud di muka bumi ini kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu hakikatnya adalah wujudnya Allah. Iya, makanya mereka mengatakan anjinghu akbar, anjinghu akbar. Kenapa mereka mengatakan anjing maha besar? Karena anjing itulah wujud dari wujudnya Allah. Itu keyakinan yang dikenal dengan keyakinan al-ittihadiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan keyakinan yang lebih kufur daripada keyakinan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa? Orang Nasrani mereka mengatakan Allah menyatu dengan Isa. Allah menyatu dengan makhluk yang paling mulia pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa kata Allah? Ya, ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Isa sebagai anaknya Allah, sampai-sampai langit mau runtuh. Iya, sampai-sampai gunung mau hancur, sampai-sampai bumi ini mau meledak, hancur lebur.
ketika mereka mengatakan wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ya, ketika mereka mengatakan Allah punya anak, Allah menyatu dengan Nabi Isa, dikafirkan oleh Allah. Hampir-hampir runtuh langit ini. Apalagi keyakinan ittihadiyah yang Allah menyatu dengan semua makhluknya. Hakikat apa yang di dunia ini itu adalah wujudnya Allah. Makanya Ibnu Arabi, tokohnya mereka, mengatakan saya adalah Allah, Allah adalah saya. Iya. Nah, bahasanya mereka, syubhatnya mereka apa? Ya, oh itu bahasanya bahasa para wali. Kamu itu masih syariat, nggak ngerti. Bukan begitu maksudnya. Ya akhi, Allah ketika mengatakan ucapan orang Yahudi, Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, ada mungkin maksud Yahudi nggak begitu maksudnya. Maksudnya sebenarnya baik. Tidak, Allah melihat dohir dari ucapan mereka. Jelas di sini, dan sesuatu itu dipahami bagaimana dohirnya. Karena syariat Allah itu tidak hanya turun kepada sebagian orang. Oh dia kenapa nggak sholat lagi? Oh di mata kita dia nggak sholat. Tapi di mata orang-orang wali dia sedang beribadah sama Allah. Matanya kamu salah lihat itu. Makanya kamu orang awam. Berarti syariat Allah itu nggak diturunkan kepada seluruh alam semesta. Syariat Allah hanya dikhususkan kepada sebagian orang. Ini sebuah kekufuran. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam, ketika seseorang berkeyakinan bolehnya dia keluar dari syariatnya Rasulullah SAW, ini adalah salah satu dari pembatal keislaman. Ketika Umar bin Khattab memegang beberapa mushaf Taurat, ya, Rasulullah menegur Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan, ya Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, wajib bagi dia mengikuti syariatku. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun seseorang harus mengikuti syariatnya Rasulullah. Tapi kalau dia katakan saya nggak mau sholat, sholat nggak benar, sholat nggak wajib, tahu dia kafir. Tapi kalau seandainya sholat adalah sebuah ibadah, tetapi wali ini dia sebenarnya sholat, cuman mata kita saja dia sedang nggak sholat. Matanya kita dia gila, matanya kita dia coret-coret mobil, matanya kita dia itu penampilan seperti orang gila. Tapi mata orang-orang yang melihat secara hakikat dia sedang beribadah sama Allah. Ini kan gila ini. Ya, ini pemikiran yang sangat rancu. Ya, tetapi subhanallah, ketika Ahlussunnah mereka menisbatkan Allah, apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, sekian banyak ucapan para ulama. Itu Wahabi, itu aliran sesat, Mujassimah. Tetapi ketika dia mengatakan Allah adalah babi, babi adalah Allah, babi diciptakan, Allah diciptakan oleh babi. Oh enggak, ini ucapan adalah ucapan yang hak. Ucapan ini hanya difahami oleh orang-orang tertentu. Kita menghadapi manusia-manusia yang seperti ini. Ya, harus apa? Banyak bersabar. Ya, dan ini adalah ya apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Ahlussunnah itu adalah kelompok yang asing. Ya, sehingga kita harus banyak bersabar. Kesabaran kita bukan hanya sekedar menjadi penonton, sabarnya kita harus belajar, menuntut ilmu, belajar buku akidah para ulama, semangat dalam mempelajari manhaj Ahlussunnah dengan prinsip-prinsipnya. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita bisa mentransfer ilmu, dan kita nggak punya urusan dengan orang. Orang mau terima, orang tidak mau terima, nggak ada urusan sama kita. Yang paling penting pertanggungjawaban kita hanya kepada Allah. Pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia. Nah, Allahu a'lam bishawab.